Halo semua. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Lola bisa dengar suaranya? Waalaikumsalam. Bisa, bisa, bisa. Ada. Ini ternyata ya ada Ada Madi. ini. Ada Iya, Madi. Halo, apa kabar, Mas? alhamdulillah baik, baik, baik. Baik. Jam berapa Ini sekarang di ada sana, bintang, ada Mas? ada ada bintang tamu. Ini jelas kan Anda suara saya ya? jelas jelas kok, jelas kok. Ah, Jam berapa sekarang di sana, Yang Mas? itu jadi. Jam 10 pagi. Oh, jam 10 pagi ya. Hmm, Oke, oke. iya, Ini kita kayaknya nggak apa-apa deh mulai dulu aja. Soalnya kalau beasiswa gini biasanya lama, 1 jam tuh hampir iya, harus iya. digencet gitu. Jadi, Siap, siap, eh siap. iya, jadi mulai aja nanti orang bisa nonton ininya, apa, siaran ulangnya. Ya mungkin Iya, benar-benar. pertama kali mungkin bisa kenalan dulu nih, Mas, sama yang nonton sekarang. Boleh, silakan Mas Ananda. Iya. Halo, eh, para Instagram semua. Pe- Pada Instagram citizen ya namanya. Atau ya, nama saya Ananda. Saya adalah mahasiswa doktoral atau S3 atau PhD namanya di City University of London. Sekarang sudah tahun kedua dan saya kuliah di sini untuk bidang penelitian di biomedical engineering di School of Mathematics, Computer Science and Engineering City University of London. Tepatnya sekarang itu saya Anda di Research Center of Biomedical Engineering dan sebentar lagi saya mungkin akan sedikit migrasi ke Research Center yang berhubungan dengan grafik di GI Center di Computer Science. Hmm. Saya di sini berkuliah menggunakan duit dari beasiswa yang diberikan oleh university saya, bukan university dalam artian ini yang tempat saya S3 sekarang ya. Jadi berdasarkan kepada competitive scholarship yang waktu itu persaingannya sedunia lah waktu itu dapatnya. Mm-mm. Alhamdulillah. Itu dah. Oke. Saya mulainya di masa di autumn winter 2018, berarti 2018. Oktober 2018 ya. Berarti Dan akan udah di sini mungkin sampai tahun 2022. 2022. Berarti 2018 sudah 2 tahun, masuk dua Ya, tahun ya, ya. Mas ya? Iya, masuk 2 tahun Masuk ya. dua Nanti per tahun ya. Oktober saya udah 2 tahun. Oh ya, oke oke. Berarti 2022 selesai, berarti 4 tahun ya, Mas ya? Iya, 4 tahun ya. Ya, riset itu 3 tahun, Tiga sampai tahun. writing itu 4 tahun. Tapi saya diberi kesempatan sampai 2022. Walaupun visa Hmm. saya sampai 2023. Oh gitu, dikasihnya ini ya biar Panjang. bisa, ya panjang biar bisa ini. In case kalau hal terburuk terjadi, jadi bisa Ya, diperpanjang gitu ya. ya kan sekarang lagi tren ya PhD live katanya gitu ya, Eh, panjang. Oh. Oke oke Ya oke. kita nggak Ini tahu. ini pandemi di sana kuliahnya gimana, Mas? Ngomong-ngomong. Iya, pandemi ya seperti kita ketahui UK termasuk yang jelek ya. Tapi karena mungkin mereka Hmm. mampu membuat record lebih banyak, mendeteksi lebih banyak, jadi tampaknya datanya jadi lebih besar gitu. Nah, total secara resmi lockdown itu per akhir Maret, tapi Hmm. saya tidak bisa ke kampus lagi itu mulai tanggal 15 Maret sampai dengan sekarang. Hmm. Oh, sampai Gitu. sekarang. Tapi Nanti lockdown sekarang, kalau lockdown sekarang ini sebenarnya sudah diringankan. Cuman yang terjadi ada beberapa lokal lockdown jika terjadi ada apa namanya ada kenaikan COVID di beberapa wilayah. Tapi itu hanya lokal lockdown. Tapi London sekarang sebetulnya tidak karena orang tidak summer. Ya kalau hmm, kuliah sepertinya akan dimulai kembali di September. Jadi September. university akan menganggap bahwa ya sama aja masuk ke kampus boleh lagi bulan September. Tapi ada beberapa kayak mahasiswa PhD atau researcher yang duit risetnya habis di tahun ini atau mereka biasanya fundingnya habis di tahun ini atau yang sangat kritikal harus uh, Viva-nya di tahun ini maka masih diperbolehkan ke kampus hanya dalam waktu yang sangat terbatas. Ya, Oh, itu sih hampir terjadi dan itu terjadi di seluruh United Kingdom. iya sih, iya ya. Oke oke. Nah sekarang mungkin sebelum memulai ke beasiswanya nih Mas, mau mau Iya, tahu dong kenapa sih milihnya Inggris gitu Mas dari sekian banyak negara? iya, kembali lagi ke azas PhD Life tadi ya. Jadi Oke. sebelumnya kan kita memang akan ada keinginan untuk berkuliah.
Nah, keinginan berkuliah itu kalau kuliah waktu S1 standarnya ikut tes ya, UMPTN, SPMB, apalah namanya. Kalau UMPTN mungkin lebih tua deh. Maaf Iya, yang umur. zaman kita ya bukan zamanku. SPMB ya. Atau PMDK atau tes masuk kuliah di suatu tempat gitu. Nah, ketika S2 juga seperti itu, mendaftar ternyata. Jadi kalau ketika S3, karena dia sudah semakin kecil bidang peminatannya dan sangat berfokus kepada penelitian, maka hal yang pertama dilakukan adalah tanya ke diri kita, kita mau kuliah, mau penelitian apa. Nah, Hmm. waktu itu saya dari sejak saya S1, S2, itu bidang peminatan saya sudah dalam satu garis kalau Hmm. bahasa atau disebut sebagai linear. Jadi dari zaman saya S1 sama S2 itu saya penelitiannya sudah skripsi dan kemudian tesis saya waktu S2 itu adalah dan S1 itu berada di bidang medical image analysis atau kalau di bidang kalau kalau teman-teman di engineering atau di teknik elektro teknik informatika biasanya mengenalnya dengan image processing. Hmm. Nah, Hmm. waktu itu saya udah tahu nih, kayaknya berarti saya S3 juga bidang itu, karena mungkin saya nggak tahu lagi yang lain mau kuliah apa gitu. Nah, Hmm. mungkin saya kuliah ekonomi gitu, karena benar-benar nggak sama sekali buta. Jadi, saya mencoba mencari sekolah. Jadi, sekolah Inggris itu sebenarnya saya bukan mencari negara, Lola. Hmm. Yang dicari itu adalah siapa yang mau jadi supervisor saya Oke. gitu. Kalau kuliah Oke. S3 itu, kalau S3 ya, kalau waktu S1 kita atau S2 kita melihat mungkin suatu institusi itu dari menterengnya, dari rankingnya, dari apanya gitu. Tetapi ketika saya waktu S3, itu yang saya cari sebenarnya makin kita S3 itu yang kita cari adalah personalnya. Hmm. Jadi kita Oke. cari kuliahnya siapa yang akan jadi personalnya. Oke, saya waktu itu minat di bidang IMS processing, terutama medical image analysis. Saya udah keliling, saya cari keliling dunia dan saya memang berniat waktu itu untuk kuliah di luar negeri. Hmm. Nah, kebetulan saya di Indonesia juga bekerja sebagai dosen dan waktu itu Dosen. tempat saya bekerja itu mendukung untuk saya kuliah doktoral. Nah, Hmm. bolehlah petualangan saya mencari siapa yang mau menjadi supervisor saya atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah pembimbing. Hmm. Nah, jadi pihak berkeliling mulai dari saya cari yang Asia seperti Taiwan, Jepang, Cina waktu itu saya tidak cari karena saya memang pikirannya aduh kalau bahasa Cina Hmm. tulisannya rumit ya. Kalau Korea, aduh saya tidak tidak terlalu suka opa-opa waktu itu jadi Oke. Oke. dari segi culture saya cari tidak opa-opa ya, tidak terlalu Korea drama ya. Jadi akhirnya saya menjatuhkan pilihan pada negara-negara yang memang pada tempat-tempat yang saya cari siapa yang bisa menjadi supervisor saya. Waktu itu saya menemukan beberapa nama dari tentu kita baca paper penelitian hal yang berkaitan dengan paper kita tuh orangnya ada di mana saja. Nah, bolehlah menghubungi dia secara personal. Cari supervisor dulu itu yang Hmm. pertama. Hmm. Cari supervisor dulu itu ibarat kalau kita pacaran gitu ya, PDKT gitu ya. Nah, kita coba dulu mencoba membuat relasi dengan supervisor tersebut. Kita email, kita perkenalkan diri. Dulu Lola waktu mungkin kuliah di Rusia juga seperti itu kali ya. Saya nggak tahu Iya saya. sih, Tapi iya. teman-teman ada beberapa yang seperti itu. Jadi kita pendekatan dulu ada yang dibalas, ada Hmm. yang dicuekin saja, ada yang setelah 2 kali email baru dibalas, ada yang dibalas langsung keluarnya. Saya nggak mau terima orang lagi. Ada juga yang seperti itu. Oke, Kita oke. kita menerima seperti itu. Nah, ya mulai dari dulu pernah di Australia, New Zealand. Saya juga tanya beberapa teman yang berada di luar negeri. Intinya kita gunakan semua channel kita Hmm. untuk mencari itu. Tapi yang paling penting itu adalah carilah orang yang sesuai dengan bidang penelitiannya dengan kita. Itu kunci pertama. Cari orang yang cari supervisor atau profesor atau dokter atau siapapun yang mau jadi supervisor kita di luar negeri sana. Kalau yang kuliahnya ke luar negeri ya. Even itu di Indonesia juga seperti itu. Hmm. Cari yang bidang penelitiannya sama. Kenapa? Karena kalau bidang penelitiannya tidak sama ketika dia PhD, itu walaupun PhD itu akan sangat soliter, akan sangat sendiri karena kita yang akan yang melakukan penelitian itu sendiri. Walaupun kita berada dalam satu grup tim atau satu project, eh si supervisor rata-rata itu kalau tidak sesuai dengan kompetensi dia tidak akan cenderung oh saya Hmm. tidak bisa di bidang ini saya bukan kompetensi saya di bidang itu. Nah maka carilah calon supervisor yang
yang cocok. sesuai dengan bidang kompetensinya, bidang kompetensinya. Iya. Nah, setelah itu baru apa, ketika ada jawaban dari supervisor sana, bolehlah kita memperkenalkan diri Hmm. lebih dalam. Waktu kita mengirim email, kita juga memperkenalkan diri bahwa kita meminat. Dan yang paling penting adalah kerjakan pekerjaan yang bisa kita selesaikan sebelum kita memperkenalkan diri. Hmm. Misalkan kita mau S3 dengan Profesor X. Nah, kita baca dulu Profesor X itu profilnya apa, kemudian dia bidangnya apa, paper terbaru dia apa. Nah, lalu lihat dengan diri kita, kalau sesuai dengan diri kita dalam artian bidang minat kita, coba kita selaraskan dengan apa yang dijalankan oleh dia. Kenapa? Karena kalau itu selaras, kalau itu sejalan, maka dia akan cepat sekali membalas. Oh gitu. Terutama Berarti dia kalau memang kebetulan lagi punya dana riset, atau lagi memang butuh masuk S3, atau memang lagi terbuka untuk S3 gitu. oh ya Nah, itu yang berarti pertama sekali dilakukan. berarti Mas Nanda waktu itu memang yang cocoknya itu di yang University of London ini ya Mas, baru akhirnya mendaftarnya di sana. Itu lain cerita, itu lain Oh itu cerita lain Lola. cerita. Jadi ada lain cerita. Oke oke. Cocok ini dalam banyak hal. Itu baru cerita pertama. Jadi Ah, waktu itu saya mendapatkan yang cocok itu ada beberapa. Ada yang di Edinburgh, ada yang di Eropa sana, saya lupa. ah, Di Eropa ah. itu ada di Ceko, ada di Finlandia, lalu ada yang di Asia, ada di Australia, ada yang di Singapura waktu itu. Ya cocoknya banyak Lola, cocok Hmm, banyak. hmm. Hal kedua adalah timeline yang diberikan oleh dia untuk mencapai kecocokan itu. Dalam artian pertama, kamu Oh, kamu seberapa cepat bisa sampai di sini? oh oke. Dia pertanyaan seperti itu. Yang kedua, duit. Hmm. Nah, itu paling penting kan? Nah, kalau Ya duit, ya benar duit dalam benar. artian seperti ini. Kadang-kadang ada orang menerima, dia tidak si supervisor menerima, dia tidak punya funding, dia menerima saja. Hmm. Kalau funding kamu cari sendiri deh gitu. Dan itu sepertinya kebanyakan mahasiswa Indonesia yang di luar negeri ada yang seperti itu ya. Ada Iya. yang dia oke, S3 tapi kamu cari funding sendiri katanya gitu ya. Hmm. Nah, ada juga yang dia punya funding, profesornya. Oke, saya punya duit nih, saya lagi ada project, kamu cocok dengan saya, kamu kapan bisa datang? Nah, Oke. ada juga seperti itu. Ada juga yang, oh ini harus sesuai dengan aturan dari kampus kami, kamu harus masuk sesuai, kayak di Amerika kan harus masuk. Selain dari profesornya harus masuk sistem penerimaan mahasiswa barunya gitu. Hmm. Dia segitu. Nah, jadi Hmm. ada juga hal yang kemudian ya hal-hal teknis lainnya. Nah, waktu itu yang terjadi adalah di beberapa universitas karena di rata-rata di Eropa itu masuknya di bulan September, Oktober, Desember ataupun Januari dan Februari. Jadi kalau untuk S3 rata-rata seperti itu. Jadi dia masuknya tidak terlalu strict, tidak terlalu Hmm. ketat. Kapan masuknya, tetapi biasanya di bulan-bulan semester pertama itu dia akan bisa mulai S3-nya. Nah, yang kejadian di tempat saya waktu itu adalah di beberapa universitas saya cocok dan saya apply. Nah, saya juga berniat waktu itu mengapply beasiswa yang ada di negara kita, terutama yang beasiswa yang sangat terkenal itu, yang dari Iya. kementerian yang terkenal itu kan, Hmm. yang banyak di mana-mana. Iya. Tetapi apa dikata waktu ketika saya akan berangkat tersebut, beasiswa tersebut lama sekali, kapan pembukaannya, tidak tahu kapan pembukaannya. Dan Hmm. kalau tidak salah, karena saya itu seorang dosen, jadi ada skema terbaru untuk dosen yang pokoknya sangat ribet sekali, dan saya tidak bisa berangkat di tahun Hmm. yang sama. Karena Oke oke. di tempat saya bekerja itu ada aturan kalau sudah pergi sekolah ya harus berangkat di tahun itu juga. Oke. Paling lambat satu tahun. Sedangkan Oke. waktu itu saya sudah memakan waktu hampir 1 tahun untuk mencari sekolah dan sebagainya. Karena ya mencari sekolah juga tidak mudah, Iya gitu kan. benar. Nah, Hmm. eh, apa setelah selesai, oh ya sebelumnya kita jangan lupa kalau biasanya profesor itu akan minta proposal penelitian. Iya. Nah, itu
bikinlah proposal penelitian yang baik, sesuaikan dengan bidang Anda dan bidang terutama bidang si calon supervisor tersebut gitu lol. Nah, setelah itu kejadian, setelah semuanya dia akan kita akan langsung deal dengan apa yang funding. Kalau dia profesornya punya funding, dia akan beri funding. Kalau dia tidak punya funding, dia akan minta kita cari tempat yang lain gitu kan. Dia akan terima kita dengan macam-macam syarat untuk mendapatkan apa yang dikatakan sebagai offering letter ya. Ya, offering letter. LOA. Iya, letter of acceptance kalau di Iya. beberapa tempat. Nah, yang di tempat saya ini saya merupakan direferensikan oleh tempat yang awalnya saya inginkan dulu. Awalnya sebelumnya saya bertanya ke daerah namanya Durham. Waktu itu ada seorang mahasiswa Indonesia. Saya waktu itu iseng lihat situs research centernya, lalu ada nama orang Indonesia di sana, mahasiswa S3 di sana. Saya coba email beliau dan beliau bilang, oh di sini lagi full, sepertinya mungkin itu kenapa kamu tidak dibalas oleh supervisor saya, katanya. Coba deh kamu, ini ada teman dia di London, coba kamu lihat profil dia, kalau kamu cocok coba kamu hubungin dia. Waktu itu saya coba hubungin yang di sini, yang di tempat saya sekarang ini, dan gayung bersambut sampai sekarang saya kita berbalas, dia minta CV saya, dia minta transkrip saya, lalu sampai pada satu titik dia yang paling yang saya menyenangkan adalah dari semua itu adalah kita diminta untuk tatap muka dengan beliau walaupun sejak waktu itu secara Skype. Jadi ya rata-rata diminta jadi dia pengen tahu mungkin kemampuan bahasa, kemampuan kadang-kadang kan yang namanya bukan kadang-kadang S3 tersebut sangat personal, hubungan kita dengan supervisor kita itu adalah hubungan yang sangat ya akan kita bawa sampai selesai kita S3 nanti. Dia akan menjadi supervisor kita dan di dalam penelitian nama dia akan selalu ada. Nah, ketika ya itulah dia meminta untuk ada wawancara online dan sebagainya. Nah, sampai pada satu titik dia bilang, oke, saya terima kamu sebagai mahasiswa mahasiswa S3 saya, dan silakan kamu lapor ke university bahwa kamu sudah saya terima dan tolong sisihkan ke saya. Waktu itu saya masih pakai email kan komunikasinya di sisi. Nah, university pun biasanya dimanapun yang saya tahu S3 dia akan bilang kalau untuk mahasiswa doktoral itu kami hanya akan memproses jika Anda sudah diterima oleh supervisor. Jadi Anda tidak dicari-cari supervisor lagi. Gitu. Rata-rata seperti itu, tapi mungkin yang ada tempat lain mungkin ada yang tidak, tapi rata-rata yang saya temui seperti itu. Jadi kata lampu hijau dari supervisor itu adalah sebuah lampu hijau juga bagi pihak kampus untuk memproses status kemahasiswaan kita. Nah, waktu itu saya sebagai mahasiswa yang akan kuliah, oke, saya diterima nih. Di tempat lain saya juga diterima. Saya cari di beberapa tempat lain saya juga diterima. Saya timbang-timbang terima. Tak berapa lama setelah saya wawancara online dengan supervisor saya tadi, supervisor saya kemudian menghubungi saya kembali untuk Ananda, saya punya scholarship, tempat saya punya scholarship katanya. Tapi sangat sedikit, cuman 10 atau 11 tahun ini, tapi itu competitive scholarship. Mungkin bisa kamu coba, katanya gitu. Walaupun ya kamu saingannya tidak dengan orang senegara kamu, tapi kamu saingannya sedunia. Ya saya ya ikut-ikut aja daripada nanti dibilang, oke, saya tidak bisa terima kamu kan, atau ada hal-hal lain ya. Biasalah kita orang Indonesia terlalu banyak berpikir yang jangan ngomong tidak gitu. Ya udah saya ikutin Pak, Pak. Zaman-zaman saya satu juga seperti itu dulu. Pembimbing bilang ya udah Pak, saya ikut Pak gitu kan. Ya udah saya ikutin saja, ikutin semua prosedurnya. Saya diwawancara oleh pihak kampus, kemudian ditanya apa research plan dan sebagainya. Saya terangkan, saya mendapatkan wawancara. Beberapa bulan kemudian ya muncullah surat indah tersebut. Letter of acceptance.
letter of acceptance, tapi letter of acceptance dengan Beasiswa. beasiswa. Iya, iya. Iya. Oh, So berarti ini udah, gitu. berarti ini udah masuk ke beasiswanya nih, Mas. Mungkin boleh dijelasin nih, Mas, beasiswanya tuh apa gitu, Mas, yang Mas dapatkan Iya, sekarang. beasiswa ini berupa competitive scholarship yang disediakan oleh universitinya melalui school yang ada di universitas tersebut, uh, yang memberikan dana beasiswa bagi mahasiswa doktoral dalam dan luar negeri. Jadi dia tuh menyamaratakan. Jadi ini ada nih kuota, kita punya 11. Sekarang misalkan kompetisi, siapa yang mau kompetisi, apakah itu portofolionya dan sebagainya, kita bagikan. Jadi waktu batch saya itu ada yang dari humaniora, ada yang dari hukum, ada yang Jadi dari filosofi. jadi Jadi yang itu di engineering satu, yang dari engineering saya itu sendiri mungkin saya cuma 1 atau 2 orang waktu itu. berarti satu Yang bagi universitas saya ya ingat gitu. ketika Satu universitas. jadi ya university, lalu studentship-nya via school-nya gitu. Ya university scholarship ujung-ujung sih namanya. Dan itu khusus dia untuk PhD ya, Mas ya? Yep, ya. Oh, oke. Iya. Dan di tempat lain macam-macam, ada yang namanya DTP, Doctoral Training Program namanya. Kalau yang di tempat teman saya yang di beberapa kampus yang ada di London ini, ya macam-macam. Tapi biasanya jarang yang memberikan beasiswa bagi mahasiswa non Uni Eropa atau UK. Jadi rata-rata beasiswa yang ada di Inggris ini hanya untuk anak UK dan anak Uni Eropa. Atau setelah Brexit ini nanti ya, EEU namanya ya, gitu ya. Beasiswa ini itu full scholarship apa aja yang di cover tuh, Mas, kalau beasiswanya? Oh, kalau saya sekarang yang di cover itu ada tuition fee sama bursary saya. Oke. Nice. Sampai nanti selesai ya, Mas, sampai penelitian juga. Iya. Iya. Semuanya kan semua ya full ya. Dan di dalam itu juga ada dana conference yang bisa digunakan dan ada hal-hal lain tapi tidak terlalu signifikan, tapi signifikan. Berarti persyaratan untuk beasiswa ini yang pertama kita udah punya LOE dulu ya, Mas, dari kampusnya. Kalau kondisi saya tidak punya. Kondisi saya ini adalah saya direkomendasikan oleh supervisor saya untuk mengikuti scholarship tersebut. Dia coba, kalau enggak nanti bisa pakai yang lain katanya gitu. Mungkin dia punya funding sendiri, tapi dia lebih ngarahin saya ke hal yang ini, atau mungkin juga cari yang lain. Tapi waktu itu supervisor saya bilang, why not, coba aja, sepertinya kamu punya potensi dan bidang penelitian kamu lumayan kritikal. Bukan lumayan, ya orang sini mana pernah memuji aja, cuman semuanya quiet gitu. Iya. Walaupun dia bilang, jadi ya udah, waktu itu saya ikutin saja. Saya memang sebenarnya tidak terlalu berharap saya mendapatkan, ya sih, saya juga tahu diri saya dari negara mana, saya juga mungkin ya dibanding dengan tempat, ya intinya kita jangan terlalu, tapi kita tetap berusaha yang terbaik saja, dan akhirnya saya dapat. Oke. Kalau untuk persyaratannya selain tadi surat rekomendasi dari dosen yang udah jadi supervisor ya, Mas, tanda apalagi tuh, Mas, selain itu? Ya, jadi secara umum kalau untuk yang beasiswa saya cenderung sebenarnya sangat karena saya sudah dapat laporan hijau dari supervisor saya sudah mengikuti prosedur kampus. Oh iya, satu lagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini adalah sesuatu yang tidak bisa di simsalabim abrakadabra. Terutama mungkin ya, kalau mungkin bagi teman-teman yang berada di kota-kota besar yang sudah terbiasa I know you know gitu ya, kalau sedang dalam sehari-harinya gitu, atau terbiasa berbahasa Inggris, ya mungkin itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang sulit. Tapi bagi kita yang kebanyakan di itu kan ada suatu usaha yang sangat besar, terutama untuk mencapai suatu standar. Waktu itu untuk saya sebenarnya, mereka secara university nggak tinggi kok, cuma minta 6,5 IELTS standar. 6,5, bahkan even di beberapa universitas yang prestisius pun mintanya cuma 6. 6,5. Tapi ada juga yang 7 itu, rasa 7 ke atas itu rata-rata untuk teman-teman yang kuliahnya humaniora, contohnya ekonomi, law, art, kayak gitu-gitu, medicine itu mungkin 7 ke atas, mintanya 7. Nah waktu itu saya
Hal yang saya jalankan secara paralel sambil saya mencari sekolah adalah mempersiapkan bahasa Inggris saya, Bahasa Inggris. sertifikasi bahasa Inggris saya. Waktu itu karena Inggris dan negara Commonwealth itu atau Inggris ya terutama kan saya memberikan waktu itu IELTS. Saya Siap. IELTS. Even itu untuk beberapa universitas lain pun sebenarnya dia cuma minta TOEFL, saya kirim aja IELTS gitu. Akhirnya minta terima Oh, juga. sama aja sih sebenarnya. Tapi IELTS lebih Iya, tinggi sih dia sebenarnya ininya. Iya nggak kan? tahu lah seperti apa ya, cuman intinya saya mempersiapkan seperti itu, dan itu jalannya juga tidak mulus-mulus juga loh lah. Saya Hmm, harus saya harus membiayai sendiri, ada juga yang iya dibiayai benar. oleh tempat saya bekerja, walaupun tapi intinya waktu itu saya tidak satu kali tes langsung jebol Iya, nilainya gitu. iya. Saya harus persiapan banyak, terutama writing. Orang Indonesia mungkin jago sekali writing dan speaking. Mhm. uh, ya mungkin rata-rata kita mungkin kalau membaca kita bisa mengerti, tapi ketika Iya. mulai masuk writing terutama academic writing itu sudah mulai tantangan berikutnya, Iya benar-benar. apalagi apalagi berbicara apalagi speaking. Nah Kalau ngomong itu writing, jangankan bahasa Inggris, Mas. Bahasa Indonesia juga kadang bikin skripsi, pasti gimana gitu. iya Itu masih dicoret-coret akademik. ya, sampai sekarang saya juga masih dicoret-coret. jadi Iya. Oke, oke. Jadi seperti itu, bahasa Inggris itu yang bisa teman-teman lakukan sambil jalan. Kalau nggak kalau bahasa Inggrisnya sudah cukup, iya karena bahasa Inggris itu juga kalau dia sudah dapat poin yang diinginkan itu dia kan ada batas kadaluarsanya ya. Yang Mhm. 1 tahun atau 2 tahun itu harus digunakan semaksimal mungkin, karena kalau Iya. tes IELTS mahal kan, Mahal, mahal. ya Benar, benar sekali. untuk kantong orang Indonesia itu mahal Iya. sekali. Iya. Iya. Ya, ada Heeh. beberapa penyedia beasiswa yang mungkin menyediakan les kayak rata-rata beasiswa yang berasal dari government ya, government pemerintah setempat, mungkin tempat dia tujuan biasanya kan dikasih les bahasa Inggris 3 bulan atau 2 bulan. Tapi ya menurut Hmm. saya 3 bulan 2 bulan kalau memang kusuk mungkin bisa. Tetapi yang namanya bahasa itu ada suatu proses yang panjang. Iya, Yang benar. menurut saya teman-teman jika jika bermimpi, oke, saya sekarang tahun 2 kuliah, kuliah tahun 2 atau kuliah tahun 3, saya pengen deh ambil magister di Rusia kayak gitu ya. Ya mungkin waktu Mhm. di tahun ketiga udah boleh les bahasa Rusia gitu. Iya. Coba-coba belajar gitu, tapi walaupun tidak intensif, tapi menurut saya itu mulai diperkenalkan dari awal, dan ketika kamu sudah memiliki sertifikasi bahasa yang sesuai dengan standar yang diinginkan oleh kampus yang kamu tuju, itu akan mempercepat sekali prosesnya. Oh, Jadi kan ada oke, oke. beberapa teman saya itu yang uh, oke, dia dapat dapat supervisor, tapi kalau dia keluarkan dia belum keluarkan bahasa Inggris dia nggak cukup cukup gitu. Oh, oke, oke, oke. Ada juga itu. Oke, oke. Nah, waktu tempat saya waktu itu diminta adalah bahasa Inggris, karena waktu itu karena kondisinya paralel, saya paralel, jadi saya tidak memiliki tidak butuh waktu yang lama untuk bisa melengkapi Persyaratannya. persyaratan tersebut, karena saya di saat yang bersamaan sembari cari sekolah, sembari Sebenarnya. ya IELTS tadi. Nah, ketika Kalau saya untuk dapat IELTS saya sudah cukup, saya hmm. langsung geber itu cari. Nah, kalau untuk tahapnya Tugas. sendiri yang beasiswa yang kampus ini tuh, itu tahapnya apa aja tuh, Mas? Selain setelah Ya, ini administrasi, terus gimana? administrasi, kemudian mereka ada verifikasi wawancara. Berikutnya adalah mereka mengeluarkan apa yang disebut sebagai intentional acceptance letter. Jadi kayak bukan bukan unconditional offering, tapi masih conditional offering. Kenapa disebut sebagai conditional offering? Kenapa? Karena untuk sekolah di UK itu uh, kita harus yang anak saya nggak tahu apakah itu untuk majelis, tapi yang terjadi dengan saya harus ada yang disebut sebagai uh, background check. Jadi background check. Jadi Oke. saya kan kuliahnya di engineering, dan bidang saya adalah bidang yang sangat vital dan kritikal bagi negara ini. Jadi saya harus saya harus secara background sudah clear dulu dicek oleh Home Office. Jadi waktu itu Hmm. saya mengisi semua data. Nanti mereka akan menunjukkan caranya. Mereka tunjukkan caranya. Kalau kamu harus ke sini, kamu harus dapatin surat menyatakan bahwa kamu sudah clearance, baru kami keluarkan full offering letter buat kamu. Oh, oke. Dia ada Itu begitu ya?
Ya, ya, jadi waktu itu ya macam-macam loh lah. Jadi mulai nama saya sampai saya 5 tahun terakhir jalan-jalan kemana Oh, dicek ditanyain sama dia. nama orang tua saya, iya Buset. nama ibu saya gitu. Jadi uh, itu tidak terjadi kalau kamu kuliahnya humaniora, manajemen bisnis itu tidak Ah, akan ditanya. ah, Tetapi ah. kalau kalau kuliah kamu kritikal kayak saya di engineering, di matematik, di computer science, di desain, kreatif itu IT itu rata-rata akan ada cek sebagai itu. Tapi teman-teman yang berpengalaman mengurus perkuliahan ke Inggris pasti akan tahu disebut, terutama yang Hmm. 3 tahun belakangan atau 4 tahun belakangan. Karena itu tuh Oh, oke. adalah hal terbaru. Dapat surat ketika dan surat itu kita harus menunggu selama 20 hari kerja ya. dua dua puluh puluh ya? hari dua kerja puluh menunggu. hari ya? Iya, Buset, tanpa lama. ada berita apapun bahwa kita sudah ada. Mereka bilang gini aja, oke, terima kasih data kamu sudah kami terima, kami akan menghubungi kamu jika diperlukan. Dah, Oke, terus kita ngapain? oke. Iya, iya. Ya, nah, ketika surat itu sudah dapat, baru saya mereka mengeluarkan offering letter dari namanya CAS Confirmation of a Study, CAS, Itu CAS, yang CAS letter. tandanya udah ada apa? Tanda bukti kalau kita Sudah udah oke. dapat. Ya, sudah oke lah Nah, gitu ya. dan itu bisa dimasukkan untuk pengurusan visa. Iya, iya, oke, oke. Nah, Visa kalau nanti cerita lain. iya. Nah, kalau untuk tips-tips bisa lolos beasiswanya, Mas, tadi kan kalau kita banyak tadi ngomongin IELTS gitu kan, kita harus dipersiapkan segala macam. Nah, mungkin kalau di bagian wawancara bagian beasiswa itu yang paling agak ngeri-ngeri sedap itu wawancara kali, Mas. Nah, itu tips-tipsnya gimana? Apalagi dengan langsung dengan orang yang native speaker English gitu. Itu gimana tuh, Mas, tips-tipsnya? Tips bodoh-bodoh pertama adalah kita bersihkan telinga, gunakan headset yang baik. Biar kedengeran ngomong apa. Ya, berikutnya adalah biasanya hal yang terpenting itu adalah ketika wawancara itu ya latihan sih sebenarnya, kita Ya. latihan di saya sih biasa sih latihan 5W1H aja, what when itu kayak gitu. Coba Mhm. kira terutama dan biasanya kan ditanya adalah motivasi kamu apa. Ya. Kemudian apa yang akan kamu rencana berikan kontribusi ke kami? Kenapa kamu memilih supervisor tersebut? Terutama bidang Penelitian apa juga ya. sebenarnya? Mhm. Ya, kenapa kamu memilih di kami? Kenapa kamu memilih kami sebagai gitu, sebagai universitas Universitas. tujuan? Dan itu sebenarnya sudah tergambar ketika kita berbicara dengan supervisor kita. Karena supervisor kita kan juga rata-rata dia kalau dia punya bidang tersebut atau punya topik penelitian atau PhD vacancy, dia akan posting ini loh objektif dari penelitian kamu harus capai Oh. ini yang diinginkan. Ya deh itu aja nanti diolah ketika kita wawancara. Semakin pede kita berbicara, semakin kita dekat dengan atmosfer mereka dalam berbicara dan jelas, itu mereka akan semakin oh baik, oke, oh, Hmm. terutama terutama nanti kesinambungan, terutama itu apakah nanti si calon ini bisa nggak menyesuaikan dengan kehidupan di sini, karena itu yang cultural shock tadi kan yang pernah pernah Oh pernah iya ya. semua orang Mhm. tahu, itu akan sangat 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 berbeda, sangat berpengaruh sekali Nah, ketika kalau ada di mahasiswa internasional bagian-bagian datang. kalau di bagian culture shock itu apa yang ditanyakan waktu Mas Nanda waktu itu tuh, Mas? Kultur sih mereka sebenarnya mereka nanyakan berdasarkan pengalaman. Oh, kamu di sini menyatakan kamu pernah 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 bekerja di sini ya. Iya, bagaimana kamu bekerja? Saya jelaskan sebagaimana saya Oh, bekerja. Waktu itu saya juga oke. pernah ada kegiatan di luar negeri yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Dia juga menanyakan itu dan ya saya jelaskan saja apa peran saya di sana, apa kontribusi saya di sana. Saya jelaskan, Hmm. oh mereka ketika kita misalkan gini, Lola, saya waktu itu menjelaskan bahwa saya pernah selama 3 tahun berturut-turut di suatu negara, termasuk negara maju, melakukan hal akademik di sana. Mhm. Dan mereka udah tahu, oh berada di negara itu, negara tersebut terkenal sangat ketat gitu ya. Mhm. Mereka akan punya apa namanya, punya Oh, pikiran bahwa oh mereka nih sebenarnya dia sudah cocok berada di kita dan dia tidak akan terlalu susah untuk beradaptasi di lingkungan ini. Ya walaupun hmm. sebenarnya tetap akan ada adaptasi, tapi uh, semakin meyakinkan si pewawancara bahwa kandidat ini pas dengan yang kita inginkan.
terutama Hmm. cocok sekali uh, dengan kenapa kita harus memberi dia dana beasiswa Ya. seperti itulah. Kenapa kita, ya benar-benar, ya benar itu juga ini sih yang penting kita harus ngerti kan bidang penelitian kita, terus kenapa kita mesti kuliah ke sana kayak kayak gitu. Iya sih benar banget. Ya, Nah terus tadi kita ngomongin culture shock nih sekarang Mas. Kalau Mas iya, berarti datangnya tuh kan 2018 tuh. Nah, itu pertama kali iya, ke UK bukan Mas? 2018. iya, benar sekali. Nah, itu Jadi pasti ada pertama kali culture ke shock UK, kan ya, Mas? Nah, itu apa? Cerita dong apa gitu ya culture shock-nya kalau di UK. uh, oke, saya kan sudah Hmm. berkeluarga dan pada tahun pertama saya belum membawa keluarga saya Hmm. ke UK akan dikarenakan alasan tertentu. Jadi uh, kalau segi bahasa mungkin saya tidak akan terlalu shock. Kenapa? Karena bahasa kita bahasa Bahasa Inggris. Inggris, iya benar. Iya, bahasa Inggris. Kecuali dia bahasa lain itu saya akan sangat mungkin wajah saya sudah sangat tegang gitu. Ke, cultural cultural shock saya yang terjadi sebenarnya uh, tidak di awal-awal tetapi di beberapa bulan setelah itu terutama ketika masa summer Kenapa summer tuh? summer ya karena di sini ketika summer semua orang menggunakan pakaian yang sangat bebas kan. Oh, oke oke oke. Sama, sama rata-rata begitu jawabannya. Iya. Iya. Ya, lalu ada beberapa budaya di sini contohnya adalah budaya ke pub gitu ya karena kita Ah orang ya. Muslim dan kita tidak meminum alkohol. Tetapi kita tetap saya tetap beradaptasi dengan budaya di sini. Ya kan saya ya mungkin dong saya mengisolasi diri saya tetap kacamata kuda kemudian itu tidak bukan hal yang baik gitu ya. Iya benar. Kita harus tetap berkembang. Nah, teman-teman saya tetap dengan pine-nya dia, saya menggunakan Coca-Cola Fanta. Sama-sama. Tapi mereka Atau oke sih sama mereka sih. tapi Iya. mereka nggak biasa lah karena mereka tahu Iya. gitu kan. Dan Iya mereka tahu yang sih. salah satu juga yang membuat saya kaget di sini adalah bagi waktu itu saya uh, saya termasuk yang berpikiran ini nanti saya menjalankan ibadah seperti apa ya karena saya Mhm. tahu pemberitaan di mana-mana terutama dari dunia barat bahwa ini apakah mereka welcome atau tidak ketika saya sampai wah saya tidak terlalu susah untuk mencari makanan halal jadi Mhm. itu salah satu yang bikin saya shock entah itu cultural shock atau tidak saya nggak tahu ya. Mungkin uh, bukan ke reverse kali. Apa ya namanya? Nggak sesuai iya ekspektasi. Oh. iya iya kemudian saya juga tidak berekspektasi bahwa rupanya London merupakan negara yang sangat multikultural sangat beragam jenis gitu ya dengan beragam budaya terutama budaya-budaya yang dekat dengan saya dengan agama saya jadi saya termasuk uh, ya kagetnya di situ hal lain ya tentang thank you please hello good morning Kenapa tuh, Mas? how's the weather gitu-gitu ya uh, ya mencoba untuk ya kita di Indonesia mungkin jarang ngomong please tolong gitu ya tapi di sini ada sesuatu yang sangat sangat natural sangat dalam kehidupan sehari-hari mengucapkan terima kasih itu adalah hal yang Oke. sangat sangat ini dan itu sangat saya apresiasi sekali selebihnya itu sama seperti yang Anda lihat di media-media ada Big Ben ada Westminster Iya, iya, ada iya. Harry Potter thing ada Saint Pancras ada pokoknya yang bikin semua orang berimajinasi ada double decker bus ada Udah. telephone box yang kemudian sekarang banyak nggak digunakan tapi sudah jadi ornamen saja Iya. Kalau seperti itu cuaca Lala. gimana, Mas? Cuaca? Yap, cuaca itu adalah hal yang sangat berpengaruh ketika saya nyampe di sini kan itu musim gugur Hmm. mungkin hampir mirip seperti kita pergi ke Bandung atau ke puncak udaranya Hmm. semeriwing dingin seperti itu atau kita ke Bukit Tinggi kalau di Sumatera Barat. Ya, dingin-dingin. Cuman Adem. hal makin kesininya itu kan Desember Januari itu kan semakin dingin tetapi selama saya di sini saya tidak mendapatkan salju seperti yang saya bayangkan
Oh, Gitu. nggak ada Mungkin ya? Lola disuruh saljunya nggak tahu kalau terlalu, kata teman-teman saya dulu dulu ada tebal saljunya, sekarang saya kayak dapat salju yang ada di freezer freezer Oh, kulkas itu. nggak ada ya kalau di London ya? Nggak tahu saya Harus, sudah mau saya sudah 2 tahun saya aha. dapat tapi dapatnya itu ya cuman 1 jam Oh, itu gitu. mah cuma Tapi teman ininya dong. ya tapi teman-teman saya yang di North, teman-teman di North tuh rata-rata dapat. Iya. Tapi kalau kamu ke London, cuman London itu ya angin dan hujannya suka mendadak, jadi sering salah pakaian, salah Oh, kostum. iya. Mas harus ke Kita Rusia, kita Mas. Lihat kita salju sudah banyak. bungkus-bungkus, kita sudah bungkus-bungkus badannya, tiba-tiba di luar panas terang benderang. Kita nggak pakai apa-apa, tiba-tiba anginnya kencang. Ya itu. Ya nggak salah kenapa Adele, Coldplay, Beatles lagunya melo-melo ya, ya karena cuaca seperti itu. Kalau Oke, kalau itu mau jadi lihat, kalau cuaca, tapi dan juga kain apa kulit jadi semakin kering. Jadi saya belajar oh ya menggunakan kering ya. lotion Benar. sebenarnya karena saya memiliki permasalahan di hal tersebut. Jadi ketika winter itu kulit saya sangat bereaksi dan waktu itu sangat mengganggu waktu studi saya Iya, karena kulit kita kulit gitu. tropikal sih ya. Jadi kering Iya, langsung di sana apalagi tuh. saya laki-laki, saya nggak biasa pakai lotion lah. Kalau Iya perempuan sih. mungkin masih Tapi masih harus ada loh, tapi ini harus saya pakai. lotion. Iya, Apalagi pakai ini lotion apa? gimana mana. Bibir biasanya Mas tuh bisa Bibir ya. sakit Nah, berdarah itu gitu masih ya. ya itu. Jadi kalau di Harus. sini lihat orang pakai pakai lip gloss laki-laki, pakai lip gloss santai-santai aja karena alasannya mereka pakai Vaseline sih sebenarnya gitu itu. Iya, Tapi mereka kan kita lucu aja liatin di Indonesia iya. pakai lip gloss. Tapi Indonesia ya udah akhir itu terlalu ketika lengkap. Nggak perlu pakai ya lotion. karena kita masih bawa kebiasaan kita di Indonesia ke sini, jadi adaptasinya hal-hal seperti itu. Hmm. Kalau makan Tapi gimana sebagian tuh besar Mas? kan saya makan dari seperti saya di Lola bilang tadi, saya cenderung kita mudah menemukan makanan halal Oh, mudah karena ya. imigran, ya Indonesia, imigran makanan Indonesia. oh makan Indonesia, saya sarankan ya makan Indonesia sih nggak Ada kan? mudah diterima. Ada, Ada. cuma saya sarankan ya boleh lah untuk sekali-sekali kita makan Indonesia yang dijual. Tapi kalau bisa makan sendiri, kalau saya saranin sih ketika kamu berada di London, makanannya ya makanan selain Indonesia. Kenapa? Karena akan merangsang apa eh, daya cicip kamu ke hal yang lain. Karena kalau kalau masakan Indonesia kan bisa masak sendiri. Iya bisa. Tapi kalau misalnya makanan Inggris tuh dia lebih cenderung kemana sih? Misalnya kayak plain kah Datar. atau oh rata-rata sama ya. Di mana-mana juga Dan sama. jadi lah bayangin aja kan dia terkenalnya kayak fish and chips ya. Iya, fish and Fish and chips chips. gitu. Jadi saya sudah ya ikannya kan gede-gede tuh sama Iya, chips juga heeh. gede, kentang goreng gede-gede. Saya udah membayangkan dong kita makan ikan goreng seperti di Indonesia yang gurih, gurih Iya kan. apa gitu ya. Ketika kita potong rasanya ih, kalau apa kayak orang masak lupa garam. Iya benar-benar. Gak ada rasanya. Jadi ya harus harus dicocol sama garam atau apa. Dan hal yang sama, dan saya hanya bisa relate itu dengan teman-teman saya yang dari India, yang mereka Aha. bilang kan, lihat tuh makanannya datar kan katanya gitu. Dan mereka selalu apa katanya, makanya aku kemana-mana bawa mayones, bawa ke ini katanya gitu. Oh, ya, ya. Dan tapi saya bukan tipikal Indonesia yang kemana-mana bawa sambal ya, tapi kan sih juga mudah kok dapat sambal. Iya sama di Rusia juga plain banget. Tapi kalau di Rusia sih di restorannya dikasih garam. Jadi kalau mau garam ya Dia ada garamin. garamnya. Ada, karena dia nggak berasa Cuman ya kan, makanannya. ya cuma kaget aja gitu kan. Ya kita biasa makan rendang, ikan Iya arai, ikan rendang. apa yang Tapi makanan rasanya itu Indonesia, tajam. makanan di restoran Indonesia gitu mahal nggak sih di sana? Mahal banget ya? Saya jujur saya belum pernah. Oh belum pernah ya? Kalau Belum. Tapi banyak. apa yang Lola sebut, apa yang mungkin nampak di Instagram gitu beberapa masakan ini, saya makan masakan Indonesia itu pertama di acara kedutaan. Hmm, hmm, hmm. Ya pasti Yang ada. kedua ada kalau ada bazar-bazar yang berkaitan dengan Indonesia, saya makan makanan di situ. Tapi Hmm, kalau hmm, yang saya masuk ke restoran saya beli sendiri, saya belum nggak pernah. pernah ya. Ya, tapi biasanya Belum. kalau restoran Indonesia gitu yang punya pasti orang Indonesia kan kalau yang di London.
Apa bukan orang Indonesia yang Kata punya? kata teman saya sih ada Indonesia, cuman saya belum pernah masuk sih Oh, gitu. Iya. tapi ada sih, katanya ada sih di London tuh Iya, tapi eh, warga Indonesia di sini juga rata-rata banyak yang jualan. banyak juga kan yang di Jadi London ya ya tinggal ya orang ya Indonesia. banyak 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 sekali. banget. Saya sudah 2 tahun ini tinggal di Indonesia. Tahun pertama saya tinggal dengan sesama mahasiswa. Hmm? Tahun kedua sekarang saya tinggal dengan orang Indonesia yang sudah di sini. Hmm. Oke. Terus selain itu ada lagi nggak Mas yang culture shock lainnya? Culture shock lainnya, Misalnya ya ya. kayak ke teman atau ke dosen, nah itu dibandingkan sama Oh Indonesia, ya, misalnya gitu, itu gimana Mas? ya. Eh, ya mungkin di sini lebih straightforward ya, lebih lebih langsung aja Hmm. kalau kamu punya kalau kamu punya keluhan atau mereka punya punya komplain, mereka akan ngomong walaupun masih dengan cara Inggris. Cara Inggris itu Cara Inggris halus dia halus. ngomongnya halus tapi putar 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 Iya itu betul gampang kamu betul. dengar gitu. Benar benar benar. Jadi tapi hampir mirip dengan budaya Indonesia sebenarnya yang tidak ingin ngomong secara langsung. Jadi agak sedikit dikode-kode gitu dalam Penuh basa-basi dulu awalnya gitu. penuh basa-basi gitu. Iya Tapi iya cocok benar. kalau kalau kita bisa menerjemahkan bahasa Indonesia kita ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Sebenarnya sih bisa, tapi sebagian besar karena ada satu lagi mereka tepat waktu itu yang penting. Tepat waktu ya kalau di sana. Beda Tepat sama waktu dan Indonesia. harus selesai kapanpun ini. Kalau enggak itu kalau tidak tepat waktu Oke. mereka tidak tidak appreciate kita. Ya makanya saya itu yang hal yang saya pentingkan adalah dalam walaupun hasil penelitian kita tidak memuaskan, kita harus coba kerjakan dalam rentang waktu yang ada gitu. Mm-mm. Pokoknya bagian kita itu Hmm. harus kita selesaikan sesuai dengan waktu. Apakah nanti hal yang lain tidak sesuai dengan waktu itu bukan tanggung jawab kita lagi, tapi yang bagian yang merupakan tanggung jawab kita harus tepat waktu, itu yang selalu ditekankan. Oke oke oke. Tepat waktu itu paling penting sekali. Kayak bus, tube, tube tuh kereta ya. Hmm. Semuanya ya tepat waktu. Kalau misalkan nanti keretanya jam 10.15, ya udah jam 10.15 memang ada di situ keretanya. Walaupun pada Hmm. waktu-waktu tertentu ada terjadi beberapa delay, tapi itu tidak terlalu signifikan dan itu biasanya sudah diberitahukan jauh-jauh hari. Hmm. Itu setiap oleh bidang transportasinya. Jadi kita bisa bisa menjadwalkan perjalanan kita. Terutama waktu COVID sekarang ini, Ya, semuanya COVID. harus serba booking. Hmm. Booking hasil kalau kita mau menuju suatu tempat kita harus booking. Tapi kalau transportasi ya dia kan tahu ada waktunya dan kita bisa datang pada waktu yang ditentukan Oke, gitu. oke. Oke, ini kita Tepat waktu. udah membahas semuanya nih, Mas. Nah, mungkin ada Ya, kata-kata yang bisa disampaikan kepada para beasiswa hunter kali, Mas. Silakan, Mas. ya. Pertama, teman-teman yang ingin memang berniat untuk mendapatkan beasiswa baik itu di dalam maupun di luar negeri, yang pertama dilakukan adalah kalau memang ada syaratnya bahasa asing, selesaikan dulu, dapatkan sertifikasi bahasa asingnya. Itu yang paling penting. Kalau bahasa Inggris ya dapatkan dulu bahasa Inggrisnya, kalau bisa dikerjakan secara paralel. Karena karena keterhalangan kita dalam mendapatkan sertifikat bahasa asing itu menjadi hal yang sangat apa ya namanya sangat fatal Penting. kalau nanti ya jadi, dan itu penting harus diselesaikan. Bahasa Inggrisnya bereskan dulu. Bahasa Inggris Nah, ya, yang benar. kedua ketika bahasa Inggrisnya sudah oke, sudah memenuhi syarat, maka percepat pengurusan beasiswanya. Karena apa? Hmm. Karena sertifikat bahasa asing Anda itu juga punya kadaluarsa. Iya, Nah, benar-benar. kalau ingin mendapatkan yang kalau saya S3, kalau dia berhubungan dengan riset, carilah supervisor yang sebidang dengan Anda atau Anda yang sama bidangnya dengan dia. Sebelum Anda memperkenalkan diri, Anda baca dulu profil dia, baca dulu penelitian dia. Jadi ketika Hmm. kita berinteraksi tidak seperti tong kosong dan kita bisa menaikkan nilai diri kita di depan supervisor kita. Walaupun intinya gini, satu lagi jangan ya saya juga berkaca kepada diri saya ya, kita jangan terlalu rendah diri gitu karena yang dilihat itu adalah diri kita, bukan kamu dulu dari universitas mana bagus mana, Ya. nggak dilihat itu, yang dilihat itu adalah Anda sebagai kandidatnya.
Karena banyak Oke, oke. di sini cerita sukses di mana eh, yang paling bright, yang paling hebat itu bukan berdasarkan dari institusinya, tetapi dari personal dirinya. Jadi Oke, semakin Anda oke. kuliah tinggi, yang dilihat itu adalah personal diri Anda. Oke, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kalau memang kalau Anda memang mengharapkan dari pemberi beasiswa, tapi tetap aja sekarang beasiswa rata-rata mintanya bahasa Inggrisnya kan, Iya, benar, benar. ya nggak ada secara Hmm. ya saya dapatkan itu dulu. Yang kedua baca persyaratannya dengan benar. Baca Pelajari. persyaratannya dengan benar, pelajari dengan benar gitu. Kalau bisa bikin checklist dan lihat timelinenya sesuai nggak waktunya. Jadi kejarlah beasiswa yang sesuai dengan timeline yang Anda pun miliki gitu. Oke. Kalau anda ingin mengejar beasiswa yang berdasarkan dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia, Anda harus pelajari pola pemberian beasiswanya, Hmm, siklusnya. hmm, 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 hmm. Ya. Jangan nanti ketika Anda sudah dapat LOA, tapi sedikit LOA Anda atau itu siklusnya tidak sama dengan pemerintah. Ya, Itu ya akan benar. menyebabkan apa? Ini Yes. beasiswanya LOA-nya lepas, beasiswanya nggak dapat Iya, benar. gitu. Benar. Hmm. Ya, gitu. Jadi Oke. itu yang paling penting. Ya, yang hal yang lainnya lalu proposal penelitian. Ya, proposal penelitian itu bikinlah sejujur-jujurnya, jangan jiplak. Jangan Dia jebak. tahu kok Oke, benar, benar. dia tahu kok bahasa Inggris kita kacangan, tahu, dia ngerti kok. Oh, dari Hmm. sini pun juga diperbaiki sama Iya, dia. Yang iya. kedua, dia tahu kok Anda bukan bahasa Inggrisnya native, dia tahu kok. Tapi dia Iya, yang iya. dilihat adalah dia lihat Anda berpotensi tidak. Kalau Anda berpotensi maka dia akan terima. Dia lihat itu adalah Oke. talent dan potensinya. Kalau semakin Anda bisa menampakkan bahwa Anda memiliki potensi di bidang yang Anda inginkan, maka Anda akan diterima. Bahasa Inggris, Oke. baca detail persyaratannya dan lihat timelinenya. Semoga Oke. berhasil. Jangan Oke. menyerah karena karena Jangan karena karena menyerah karena ya. karena ya karena nggak hanya satu. Saya aja dulu sudah ngirim aplikasi lebih dari 20 lebih lah ya, mungkin ya. 20 Wah, lebih diterima. ah, Iya, karena kita ngirim email itu kan kita nggak ngitung ya, tapi yang banyak. saya ingat sih Iya, iya banyak. benar. Kenapa? Karena saya hampir setiap 2 pekan itu datang ke pimpinan saya minta surat rekomendasi. Oke, oke. Dan Oke. iya, satu lagi, kalau minta surat rekomendasi, terutama yang paling paling baik itu adalah dari pembimbing kita dulu, karena dia tahu track Hmm. record akademik kita. Kalau Anda bekerja dengan satu level di atas Anda, Hmm, oke. Hmm, hmm, hmm. misalkan satu level di atas Anda, atau orang yang benar-benar mengenal Anda secara pekerjaan, kalau Anda sudah bekerja. Oke. Kalau di akademik, supervisor Anda, jangan cari supervisor orang lain, karena Hmm. Anda takut sama supervisor, Anda takut dengan pembimbing Anda, lalu Anda cari pembimbing yang lain yang dulu, oh dia dosen saya. Dosen Anda iya, tapi dia kan tidak tahu Anda secara pribadi bagaimana track record Anda bekerja. Tapi yang paling bagus adalah jagalah relasi Anda dengan pimpinan dan pimpinan Anda kalau Anda bekerja gitu. Oke, oke. Dan Oke. dan siapkan mental. Siap mental. Oke. Ini Lola ada hebat tuh, udah salam. kemana-mana, jago. Kemana? Itu kebetulan aja lagi beruntung Mas. Iya, Ini bisa ke ada Saint Petersburg, Rusia. iya, ini emang emang di sana kuliahnya gimana Mas? Ini ada ini apa? Halo dari Mela. Mela. Salam Halo dari Mela. Pekanbaru. Halo dari Angger. Apa kabar, apa kabar Ibu Mela? Oke, oke, kayaknya kita udah selesai, kayaknya udah 50 menit nih. Kita soalnya Iya, Instagram iya. cuma 1 jam. Oke, Iya, makasih siap. banyak ya Mas Nanda mau jadi Iya, guest minggu Lola. ini. Terima Lola kasih kapan pulang nih? mudah-mudahan. Pengen pulang Kapan nih. ya? Nanti setelah pandemi berakhir. Ya, mudah-mudahan berguna Iya, untuk yang nonton. Terus good luck untuk iya. studinya ya Mas. Terus Terima kasih mudah-mudahan Lola. kembali lagi secepatnya. Ye. Iya, Oke. baik-baik. Insya Terima Allah. kasih semuanya juga. Minggu depan kita masih ada episode lagi. Dadah. Terima Iya. kasih. Dadah. Bye-bye. Terima kasih ya, Salam. Mas.